Oke teman-teman semua, selamat pagi, selamat ya mungkin kalau di luar gitu ya, mungkin selamat pagi, selamat siang gitu. Seperti pada judulnya teman-teman, kali ini aku akan sharing dikit gitu ya. Kalau sosialisasi itu terkesannya kayak mengguruin gitu. Sharing dikit itu soal apa sih program MSIB itu. Tapi sebelumnya teman-teman, yuk kita lihat dulu nih. Lihat dulu ada video singkat nih dari MSIB itu sendiri. Aku share komputer sound aja. Oke. Ya. Hmm? Teman saya. Dan Bapak tidak lagi berpikir dua kali untuk menerapkan MBKM di kampus Anda masing-masing, khususnya untuk program MSIB Literasi. Sehingga selama mengikuti program MBKM, mahasiswa kita mendapatkan mentoring dari para ahli yang berpengalaman. Selain itu, yang paling penting adalah peserta MBKM berhak mendapatkan hak kredit dari program yang diikutinya. ID kegiatan gitu ya. Nah, kemudian nanti ada juga tentang memulai kegiatannya apa aja, proses sebelum onboardingnya. Hai media, selamat datang di Alpha Media X Kampus Merdeka. Pada magang kali ini ada banyak banget ilmu dan pengalaman yang aku dapat, mulai dari survei, berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengetahui kondisi perekonomian masyarakat di masa pandemi. Kesan-pesan aku selama magang di sini tuh bener-bener keren banget, dari semua, dari timnya, teman-temannya, office-nya juga keren banget. Dan satu kata buat MSIB sih, terima kasih untuk udah membuka kesempatan buat kita semua. Bukan hanya mendapatkan insight dan pengalaman terkait perbankan, saya juga mendapatkan ilmu terkait bagaimana BRI memberdayakan UMKM dan masyarakat desa terkait digitalisasi pada era saat ini. Basically, kesan pertama saya itu so refreshing. Semua orang yang ada di tiket diajak bareng-bareng itu bangun legacy, termasuk kalian yang di Inter. Pembelajaran experiential. Jadi, melihat tren bahwa mahasiswa bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan platform apapun, Undiksa berusaha memfasilitasi cara belajar mahasiswa generasi Z ini, dan salah satunya adalah dengan memilih program magang dan studi independen bersertifikat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari permasalahan yang pertama yaitu sistem monitoring dan kontrol suatu grup produksi berbasis konvensional. Pada proyek ini, kami mengembangkan media pembelajaran berbasis digital untuk keperluan training dan pembelajaran di Alpha Media. Mahasiswa Indonesia, magang dan studi independen bersertifikat berkolaborasi dengan 400 perusahaan dan organisasi mitra. Silakan kamu segera daftar di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Oke teman-teman, nah itu tuh tadi udah ada, mati bentar dulu ya, biar enak. Oke teman-teman, itu tadi tuh ada sedikit video ya dari MSIB gitu. Teman-teman, oke, suara aku masuk nggak ya? Masuk Mas. Oke. Teman-teman, itu tadi ada video singkat nih dari MSIB, keseluruhan programnya MSIB itu kayak gimana. Tapi mungkin sebelum aku sosialisasi ini atau sebelum aku sharing apa sih MSIB, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal belum tentu sayang gitu ya. Oke teman-teman, kenalin aku Samuel Juan. Aku saat ini sebagai Communication and Community Technology Engagement di MSIB itu sendiri. Dan saat ini teman-teman, aku masih semester 7 nih di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dan ada semester 5 lalu, aku berkesempatan buat jadi peserta MSIB itu sendiri, peserta studi independen di Kris Academy. Jadi teman-teman, di satu sisi aku juga sudah pernah merasakan bagaimana jadi peserta MSIB, di sisi lain aku juga udah merasakan bagaimana pola pikir MSIB itu seperti apa, kemudian ternyata step-stepnya seperti apa, dan itu sangat-sangat menarik sih teman-teman.
Oke. Oke, aku mau ajak teman-teman semua nih yang di sini gitu kan. Jadi kedepannya tuh teman-teman mau jadi apa sih gitu. Kan kalau di Zoom ini kan ada fitur annotate ya kalau aku nggak salah ingat. Nah, teman-teman bisa tuh manfaatin aja fitur annotate-nya. Teman-teman coret aja tuh, dilingkari aja teman-teman besok tuh mau jadi apa sih? Apakah mau jadi praktisi profesional kah? Atau apakah mau jadi akademisi? Oke, sorry. Praktisi profesional tuh mungkin kayak teman-teman nanti kerjanya di kantor, kemudian jadi karyawan, dan sebagainya gitu. Kalau akademisi itu lebih ke arah kayak nanti teman-teman jadi guru, jadi dosen. Kalau wirausaha itu ya bikin bisnis sendiri. Kalau freelance ya teman-teman kayak mungkin sekarang kan zamannya TikTok ya, TikTokers gitu dan lain sebagainya gitu. Yuk teman-teman mungkin bisa dicoret-coret ya kali layarnya itu di annotate. Teman-teman bisa annotate nggak di Zoom? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Oh nggak bisa. Oke, nggak apa deh. Kalau misalnya nggak bisa, coba tulis aja deh di komen kalau kayak gitu. Teman-teman mau jadi apa sih? Praktisi profesional, akademisi, wirausaha, atau freelance sih? Aku mau tunggu jawaban dari teman-teman semua nih. Freelance, praktisi. Oke, mungkin ada jawaban lain? Praktisi, wirausaha, oke. Oke, dari 219 yang hadir, cuman jadi dihitung-hitung 10-15 lah baru yang jawab ini. Yuk, yang lain yuk. Mau jadi praktisi profesional. Ini mungkin juga ibu, bapak, ibu dosen yang hadir di sini biar nanti bisa mantau anak-anaknya gitu ya. Perkembangan karir mereka tuh besok mau jadi apa sih sebenarnya. Oke. Praktisi freelance, oke. Kebanyakan praktisi ya, Bun. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Oke, thank you banget nih teman-teman yang udah mau ngobrol, yang udah mau balas aku. Mungkin nanti teman-teman di next, mungkin di beberapa prestasi kedepannya, aku juga nanti bakalan lebih sering ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman. Tapi tenang teman-teman, gak ada namanya ujian, gak ada namanya benar salah gitu. Teman-teman jawab aja, aku udah seneng banget kok kayak gitu. Dan teman-teman di sini pun nanti kalau memang misalnya teman-teman ini meetingnya mau sambil di kafe ataupun mau sambil makan, mau sambil minum, terserah teman-teman bebas. Yang terpenting adalah teman-teman di sini nanti fokus gitu ya. Akun pribadi teman-teman, ini aku habis pesan sundae ya, es krim sundae gitu. Nggak apa-apa teman-teman sambil makan minum aja, it's okay. Terus kalau ada teman-teman ada pertanyaan atau apapun itu nanti bisa tanyakan aja langsung teman-teman mungkin di akhir sesi ini ya. Panggil aja aku Sam, jangan panggil Kak gitu karena aku masih muda, masih jiwa-jiwa muda ya. Kalau Kak, Mas, Pak itu kayak terkesan tua banget. Aku masih semester 7 guys, gitu. Oke. Nah teman-teman, tahu nggak sih teman-teman sebenarnya tantangannya ke depannya teman-teman itu kurang lebih kalau kita tim MSB rangkum itu tuh ada 4 teman-teman. Teknologi, socioculture, workforce, dan environment. Teknologi itu kalau yang kita bisa perhatiin aja deh yang paling gampang gitu. Mungkin kalau zamannya Bapak Ibu dosen dulu itu kalau lagi mau pacaran gitu kan menulis surat cinta dulu, nulis surat cinta habis itu masukin di pos gitu kan. Nanti nungguin deg-degan, aduh balas nggak ya, aduh posnya suratnya datang kapan ya gitu kan. Tapi kalau sekarang kan teman-teman semuanya kalau mau pacaran ataupun mau chattingan sama teman-teman bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Line gitu kan, ataupun aplikasi-aplikasi lain gitu yang lebih cepat. Itulah teman-teman teknologi. Socioculture itu lebih ke arah kayak gimana kita anak muda ini sekarang berubah sih teman-teman. Kalau dulu ada Gen Z, Gen Y, Gen Z gitu kan. Dulu itu belum ada teknologi TikTok, sekarang kan kita bisa TikTokan setiap hari gitu kan sampai joget-joget gitu. Itu socioculture teman-teman. Workforce itu lebih ke arah kayak kalau dulu kerja itu dari jam 8 sampai jam 5 terus, jam 8 sampai jam 5 gitu. Tapi sekarang kan banyak startup nih teman-teman. Kayak jam kerjanya itu lebih fleksibel gitu. Kalau bahasa gaulnya tuh apa ya? Work life balance kali ya. Gitu kan ada work life balance, ada work life trampolin gitu. Nah, itulah teman-teman workforce dan environment itu kayak keberlangsungan dunia kita gitu. Gimana sekarang banyak reboisasi, go green gitu-gitu. Kalau dulu kita beli di Indomaret bisa beli sama plastiknya, bisa dikasih plastik, sekarang kita harus bayar sendiri buat beli tasnya. Itu teman-teman. Nah, tahu nggak sih teman-teman, aku sempat searching juga dan sempat terkejut juga teman-teman. Ini tuh ada 10 skill yang kedepannya tuh bakalan dipakai teman-teman. Dipakai banget.
Dan ini di bawah teman-teman ada sumbernya, kalau nanti teman-teman mau cari di Google pasti ada data literacy, legacy, critical thinking, emotional intelligence, dan sebagainya. Teman-teman bisa baca di sini. Dan dari 10 ini teman-teman, menariknya adalah cuma 3 yang hard skill. Ya, 3 yang hard skill, 7-nya soft skill. Jadi bisa dibayangin teman-teman ya, kalau hard skill itu kita bisa belajar, tapi kalau soft skill itu kita harus latihan. Dan kebanyakan ini tuh lebih ke arah kayak soft skill sih. Jadi gimana ya teman-teman tuh sebagai mahasiswa sekarang, mungkin kalau aku boleh saranin, banyak-banyakin ikut organisasi, banyak-banyakin ikut kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang memang ngembangin soft skillnya teman-teman semua. Karena menurut aku pribadi ya, hard skill itu bisa buat dipelajari, sedangkan soft skill itu harus terus-terusan dilatih gitu. Nah, itulah teman-teman fungsinya ataupun gunanya teman-teman, ataupun aku merekomendasi teman-teman banget buat ikutan Kampus Merdeka. Karena Kampus Merdeka ini tuh sebagai salah satu upaya transformasi pendidikan di Indonesia, dan diinisiasi oleh Mas Menteri kita tercinta ya, Mas Nadiem gitu. Kampus Merdeka sebenarnya programnya ada banyak banget. Ada perkemanusiaan, ISMA, pembangun desa, PPMM, dan lain sebagainya. Tapi pada kali ini teman-teman, aku mungkin bakalan fokus aja nih ke program MSIB itu sendiri. Nah, mungkin kalau kita bahas soal legal ya teman-teman ya, ataupun soal kebijakan-kebijakan gitu, sebenarnya dari 8 indikator kerja utama tuh yang mungkin yang langsung bisa berhubungan dengan teman-teman semuanya itu ada 2. Lulusan teman-teman kalau lulus tuh bisa dapat kerjaan yang oke, atau pekerjaan yang layak. Kedua, teman-teman tuh bisa dapat pengalaman belajar di luar kampus gitu. Jadi 2 ini tuh yang benar-benar mau dijadiin poin banget nih buat teman-teman yang bisa nanti teman-teman dapeti waktu teman-teman ikut program Kampus Merdeka ini. Nah, sebelumnya teman-teman, aku juga mau ajak lagi nih teman-teman buat ngobrol-ngobrol gitu kan, atau buat tanya-tanya nih. Kalau tadi kan mungkin aku udah perkenalan diri ya. Teman-teman mungkin bisa kali buka slide-nya. Kemudian di sana pasti ada hashtagnya gitu ya, tulis aja hashtagnya UNER gitu. Di sana aku udah siapin beberapa pertanyaan teman-teman yang mungkin nanti teman-teman bisa jawab juga. Wait. Oke, aku share. Nah, teman-teman, pertanyaan pertama nih. Teman-teman tuh sekarang tinggal di kota mana sih? Gitu. Kalau aku itu Jakarta, tapi sekarang posisiku aku lagi di Bandung, teman-teman. Gitu. Teman-teman tulis aja di sana, tinggal di kota mana gitu, siapa tahu ya kan kita bisa kenalan. Oke, 3 partisipan tadi. Oke, Surabaya. Oke. Aku mau ke Surabaya itu teman-teman, tapi nggak tahu kapan, doain ya. Oke, yang lainnya. Oke. Dari 224 baru 1 yang jawab nih. Oke. Sidoarjo, Gresik. Oke, baru 11 yang jawab nih. 12. Kebanyakan Surabaya ya, Bun. Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, Gresik. Oke. Teman-teman, tinggal di kota mana yang sekarang mungkin? Oke, teman-teman, mungkin aku tunggu sekitar 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman. Nggak masalah teman-teman, ada 222 ya, di sini cuman ada 24 aja yang ngejawab nih. Aku appreciate banget teman-teman semua yang 24 ini orang udah ngejawab nih. Gitu. Oke teman-teman, pertanyaan kedua. Aku juga mau tanya. Next. Nah, teman-teman sudah pernah coba daftar MSIB apa belum sih? Tadi kan ada sekitar 25-26 ya gitu, jawabannya pasti udah. Oke, 17 orang belum pernah menjawab. Oke. 22 orang belum pernah. Oke, nggak masalah teman-teman, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Oke. Ini teman-teman yang udah menjawab. Oh, ada yang udah. Oke, nggak masalah, 4%. Oke, it's okay, nggak masalah. Oke, teman-teman, thank you banget buat partisipasinya. Pertanyaan terakhir. Teman-teman itu ya mungkin yang 4% tadi sih ya cocoknya ya. Teman-teman itu udah pernah ikut MSIB apa belum? Gitu. Kalau tadi kan coba daftar ya. Sekarang ikut gitu. Teman-teman ikutnya di program mana nih? Magang atau studi independen? Oke, 3%. Oke.
Oke teman-teman, nggak masalah. Oke, thank you banget teman-teman buat partisipasinya. Oke, mungkin aku bakal lanjutin PPT. Sorry, lanjut PPT-nya tadi ya. Wait a minute. Nah teman-teman, dari teman-teman tadi itu ada sekitar berapa ya? Berarti 25 yang jawab, 97% banyak juga ya. Dan 4% itu yang udah pernah ikut gitu. Nah teman-teman tahu nggak sih, MSIB itu angkanya segini gedenya loh, gitu. Yang aku mau tunjukin di sini itu apa teman-teman? Sorry, yang aku mau tunjukin di sini itu adalah angkatan pertama aja itu 12.000, angkatan 2 naik langsung lebih tinggi, angkatan 3 27.000 gitu. Dan angkatan 4 nih teman-teman, aku nungguin teman-teman ini nanti buat besok jadi salah satu peserta MSIB juga. Siap nggak teman-teman? Oke, dan ini totalnya itu teman-teman udah 65.743 lebih mahasiswa yang ngerasain langsung. Ada sekitar 1.000 lebih perguruan tinggi, 1.000 lebih perguruan tinggi, 1.800 perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam MSIB ini, dan ada 494 ya, digenepin dikit lah gitu, 500 mitra gitu ya yang udah join sama kita jadi mitranya MSIB 1 sampai 3. Dan teman-teman ada banyak kali pendaftar loh teman-teman, kalau mau tahu 3.630.000 sekian orang yang ngedaftar. Bukan orang ya, aplikan tuh kayak misalnya aku ngedaftar 2 gitu, terus temanku ngedaftar 2, berarti total 4 gitu. Itu aplikannya. Dan orangnya mahasiswa itu ada sekitar 27.000, yang diterima cuma 65.000 sekian. Jadi benar-benar kalau teman-teman bisa join nih dari program MSIB itu benar-benar keren banget lah gitu loh teman-teman, benar-benar berdampak banget nih buat teman-teman yang lainnya. Nah teman-teman, aku sekarang mau tanya nih, teman-teman itu maunya daftar di program, teman-teman tuh mau masuk ke perusahaan mana sih gitu? Teman-teman mau masuk ke perusahaan mana? Tulis saja. Mungkin kalau yang anak-anak zaman sekarang ngetrennya tuh Shopee kali ya, Shopee, Gojek, Grab, Tokopedia, Traveloka. Atau mungkin kalau kalian mau kerja di DPR gitu kan, keren banget itu mah DPR. Terus di mana lagi ya? Mungkin kayak di perusahaan XL gitu-gitu. Teman-teman bisa tulis nih di kolom chat, teman-teman besok mau daftar, atau teman-teman keinginan besok tuh mau di perusahaan mana sih? Oke, BPOM, BUMN, oke, Telkom, BI, OJK, OJK, Java, oke nih Java kemarin ada salah satu mahasiswa juga yang habis ngasih testimoni ini teman-teman. Oke, lebih ke arah, banyak yang ke instansi kayak pemerintahan gitu ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Dan inilah teman-teman salah sedikit dari mitra-mitra yang udah kerja sama kita. Teman-teman mau cari apa di sini? Semuanya ada, all in one gitu ya teman-teman. Cari di platform ini semuanya ada. BPJS Kesehatan ada, Gojek, Grab. Teman-teman mau masuk di pertelevisian ada Net. Masuk di mana lagi? Perbankan, Mandiri, BRI, mana tadi BRI? BRI nih. Teman-teman kalau mau radio, RRI. Schlumberger, yang gimana sih? Schlumberger, ya itulah. Ini perusahaan internasional juga. Terus kalau teman-teman mau ke arah teknologi, ada namanya Decoding, Google Bangkit di sini juga ada, Skillful, banyak banget teman-teman di sini. Nah, teman-teman sebenarnya bedanya apa sih magang sama studi independen itu? Kalau magang nih teman-teman tuh langsung dikasih proyek langsung real di perusahaan itu sendiri. Contoh, teman aku pernah nanganin di perusahaannya ya, itu karena dia lagi menggait orang-orang buat invest di mereka lah, gitu. Dia tuh pernah nanganin handle sampai puluhan miliar, dan itu masanya tuh dilebatin teman-teman, karena memang benar-benar itu langsung di magangnya gitu loh teman-teman, langsung diberikan proyek nyata yang itu langsung ada dampaknya di perusahaan, misalnya kayak gitu. Nah nanti teman-teman juga pasti
kerja dalam kelompok dan teman-teman nanti dikasih mentor. Perbandingannya berapa? Satu mentor itu nangani 10 mahasiswa. Kenapa nggak lebih? Karena kami rasa nanti kalau kebanyakan mahasiswa itu mungkin nggak fokus ya. Mahasiswa itu makanya satu mentor maksimal 10 mahasiswa. Nah, ini teman-teman itu dikasih proyek-proyek juga, proyek-proyek lainnya, dan nanti di akhirnya tuh teman-teman bisa dapat sertifikat industri, dan nanti teman-teman berkesempatan nih buat ditarik langsung ke perusahaannya. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Contoh lagi, teman aku dulu waktu di MSIB 1 ya, dia kerja di Traveloka. Dia waktu udah lulus, dia waktu itu semester 7 dia udah lulus, langsung ditarik jadi full time Traveloka gitu. Atau teman aku yang waktu itu masih semester 5, dia magang di adalah perusahaan startup juga gede transportasi gitu. Dia semester 5, dia sampai ditanya sama mentornya, kamu lulus kapan? Gitu. Karena dia masih semester 5, dia bilang target semester 7 sih kak. Oh ya udah, kalau nanti kamu mau balik lagi ke sini bilang aku ya. Nanti aku langsung rekomendasi ke atasan gitu. Karena kenapa? Karena dia tuh kerjanya tuh bener-bener waktu dia magang, dia tuh udah nerapin seluruh kemampuannya dia. Kayak gitu. Udah nerapin seluruh kemampuannya dia dan mentornya pun puas. Dan itu nanti langsung bisa ditarik. Jadi gitu teman-teman. Itulah magang dan ini juga salah satu contoh dari hasil karya nyatanya MSIB. Jadi ini tuh hasilnya dari Dikti. Peserta MSIB-nya di Dikti itu ada, mereka bikin satu aplikasi namanya Satu Dikti, dan Satu Dikti ini tuh untuk mengintegrasikan ataupun mengumpulkan nih berbagai macam, dulunya itu banyak sekali website, banyak sekali aplikasi, sekarang cuma jadi satu aja gitu. Teman-teman juga bisa download ini di App Store, Google Play, dan lain sebagainya gitu. Ini yang bikin full dari anak magangnya yang di Dikti, anak magang MSIB. Nah, bedanya apa sih sama studi dependent? Studi dependent itu lebih ke arah teman-teman nanti belajar mandiri, tapi nanti teman-teman belajar mandirinya tuh kasusnya tuh real gitu. Yang langsung gimana bilangnya? Teman-teman tuh dikasih kasus yang benar-benar ada di dunia kerja itu. Tapi teman-teman di sana juga belajar gitu. Intinya teman-teman kalau magang itu teman-teman menerapin ilmu yang udah teman-teman lakuin ataupun teman-teman dapetin waktu kuliah. Kalau studi dependent itu teman-teman belajar lagi hal baru. Teman aku contoh lagi teman-teman, karena aku juga pernah jadi peserta studi dependent. Aku dulu studi dependent, teman kelompok aku dia jurusan fisika kedokteran. Dia studi dependent bagian teknologi. Top, dari nyambungnya sama sekali kan. Nah, itu teman-teman karena di studi dependent itu kita tuh belajar lagi gitu. Dan nantinya satu mentor itu nanganin 25 mahasiswa. Seperti itu. Dan nanti di akhir pembelajaran teman-teman juga nanti pasti bakalan dapat sertifikat juga. Jadi teman-teman ikut magang dapat sertifikat, teman-teman ikut studi dependent dapat sertifikat, dan lain sebagainya gitu. Dan ini teman-teman, ini juga salah satu proyeknya dari studi dependent. Ini ada perusahaan namanya Stackhawk. Produknya itu Stackhawk tuh nyiptain ventilator emergency pertama di Indonesia, dan itu tuh hasil karyanya anak-anak MSIB semua, magang dan studi dependent gitu. Nah, kebetulan teman-teman di MSIB Angkatan 3 ini mahasiswa studi independen itu dia dikirimkan sama Stackhawk ke Singapura untuk mempresentasikan ventilator ini. Gitu. Udah teman-teman, dia orangnya ini nggak perlu bawa apapun, udah semuanya dibayarin semua. Pesawat dibayarin, visa dibayarin, dan lain sebagainya. Jadi memang kayak gitu teman-teman. Teman-teman juga nggak, studi independen juga nggak kalah kesempatannya sama yang teman-teman magang. Nah, sebelum lanjut nih teman-teman, aku mau tanya dulu dong. Coba teman-teman bisa sebutin nggak tadi bedanya studi independen sama magang gimana? Teman-teman mungkin ada yang mau on mic, nggak apa-apa deh. Gitu. Permisi. Ada yang bisa sebutin nggak teman? Halo. Suara saya masuk? Oh ya, masuk. Gimana? Jadi gini, untuk bedanya studi independen sama magang itu, kalau studi independen lebih ke arah teorinya. Kita belajar hal-hal yang mungkin
bisa dikatakan baru atau mungkin memperdalam ilmu yang diinginkan seperti itu. Kalau magang kita langsung ke perusahaan dan kita mendapat pengalaman terjun langsung ke lapangan, kita langsung kerja seperti itu. Oke. Thank you, Heri. Buat jawabannya. Ada yang bisa jawab lain lagi nggak, teman-teman? Itu tadi jawabannya udah benar, tapi kurang lengkap. So, sekarang aku mau tanya deh, kalau mentornya studi independen berapa, mentornya magang berapa? Ada bisa jawab? Berapa? Ya, oke, berapa? Kalau untuk studi independen sendiri itu mentornya bisa satu orang menangani sekitar 25-30 menit. Sedangkan dari magangnya tersendiri tergantung dari posisi kita di mana kita nanti diarah. Seperti itu kurang lebih. Sorry, yang magang tadi berapa? Kalau yang magang itu tergantung di mana kita ditempatkan posisi kita dan kita diarahkan kemana nanti kita akan penyesuaian dengan apa yang kita kerjakan. Seperti satu mentor menangani berapa mahasiswa magang? Bisa satu orang ya. Magang. Oke, yang magang kurang tepat nih. Yang lainnya, coba. Ada bisa jawab? 10. Oke, benar. Kalau magang itu teman-teman, perbandingannya itu magang mentornya itu 1:10. Kalau studi independen itu 1:25. Kayak gitu. Oke, mungkin aku bakal lanjutin lagi. Nah, teman-teman, inilah timeline-nya MSIB sekarang. Sekarang itu kita ada di sini nih. Sekarang itu kita ada di pendaftaran mahasiswa gitu. Pendaftaran mahasiswa itu sekitar tanggal 15 Desember sampai 20 Januari 2023. Nah, terus nanti dilanjut sama seleksi mahasiswa, teman-teman. Seleksi mahasiswa ini nanti mulai 20 Desember dan ini juga nanti seleksinya tuh langsung dari perusahaannya gitu. Tapi saran dari aku, teman-teman itu jangan kayak aduh masih lama lah gitu. Aduh nanti aja lah. Aduh daftarnya nanti aja lah karena masih lama. Enggak, jangan. Aku pernah ngobrol nih sama salah satu PIC juga di startup. Itu dia bilang gini, kita itu pendaftar tuh banyak banget, Mas. Misalkan target kita itu tutup pendaftaran, misal ya, tanggal 20 Januari. Tapi ketika tanggal 1 Januari pendaftar kita tuh udah 2.000. Padahal target kita tuh cuma 1.000. Jadi mau nggak mau kita tutup. Nah, kayak gitu loh teman-teman. Itulah kenapa jangan telat. Jangan kayak, oke, ntar aja lah masih lama, ntar aja lah masih lama. Kayak gitu. Habis seleksi mahasiswa, teman-teman nanti juga bisa bakalan ikut tes kebinekaan. Kemudian teman-teman nanti juga bakal pengumuman akhir. Dan nanti teman-teman di week kedua Februari itu bakalan onboarding juga nih. Dan nanti week 3 Februari itu nanti programnya baru dimulai. Nah, sebenarnya kriterianya MSIB itu apa sih, teman-teman? Di sini ada yang vokasi nggak ya di UNIR? Ada, Mas. Ada ya, Bu? Ada, saya. Oke. Nggak masalah, berarti aku bakal jelasin juga nih vokasi sama sarjana ya. Kalau yang syarat pertama nih jelas lah, aku nggak meragukan lagi akan UNIR itu di bawahnya Kemendikbudristek gitu. Aku nggak meragukan lagi kalau ini. Nah, yang kedua nih teman-teman, kalau teman-teman D2 itu minimal semester 3, D3 itu minimal semester 4, D4 itu minimal semester 5. Kalau teman-teman lupa, bayangin aja, selalu ditambah 1. D2 itu semester 3, D3 minimal semester 4, D4 atau S1 minimal semester 5. Jadi buat teman-teman yang udah memenuhi persyaratan pertama ini, persyaratan kedua deh ini. Persyaratan ini teman-teman udah bisa daftar nih gitu. Cuman tapi nanti adalah teman-teman juga harus bikin surat macam-macam nih. Surat rekomendasi dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Gitu. Itu pun juga nanti ditandatangani sama pihak kampus dan pihak universitas seperti itu. Dan nantinya teman-teman juga bakal harus memenuhi kualifikasi dari yang ditentukan oleh mitra. Kenapa kualifikasinya enggak dari kita? Karena teman-teman kan nanti langsung kerja di mereka ya, ataupun teman-teman langsung berinteraksi langsung sama mereka. Jadi biarkan mereka memilih gitu.
Kalau memang misalkan teman-teman dirasa cocok sama mereka, ya ambil aja. Kalau enggak ya sorry, maaf banget belum bisa gitu. Kalau kita milikin kan nanti belum tentu cocoknya sama perusahaannya. Nah, kayak gitu teman-teman, kurang lebih gambarannya kenapa kita semuanya proses seleksi itu dilakukan sama mitra. Nah, ini teman-teman. Kalau mungkin teman-teman lain, kalau mungkin ada lagu jadul gitu ya, pacarku di Malang, pacarku sangat dekat, 5 langkah dari rumah, gitu kan. Ya kayak gitulah lagunya. Nah, MSIB juga teman-teman, MSIB juga punya 5 langkah buat teman-teman daftar, buat teman-teman mempersiapkan diri untuk daftar di MSIB. Daftar di Kampus Merdeka, diskusi dengan dosen pembimbing, teman-teman juga harus siapin berkas-berkasnya, SR, SPTJM, CV juga. Teman-teman nanti silakan memilih programnya dan akhirnya teman-teman nanti bisa nih untuk menampilkan kesan terbaiknya waktu interview. Langkah pertama teman-teman pendaftaran. Coba teman-teman di sini ada yang belum daftar akun MSIB enggak? Ada yang belum punya akun Kampus Merdeka? Sorry. Bisa resign aja, nggak masalah sih kalau kata aku. Ada yang udah punya akun Kampus Merdeka? Sudah. Resign. Oke, baru 3. Oke. Aduh, berarti yang lainnya belum punya akunnya Kampus Merdeka nih? Belum. Oke. Oke, teman-teman. Thank you banget nih yang udah resign, boleh diturunin ya, biar tangannya nggak capek naik terus. Nah, teman-teman, langkah pertama adalah teman-teman harus daftar dulu nih di akunnya Kampus Merdeka, akun Kampus Merdeka. Websitenya teman-teman kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Jangan salah ya, jangan .com, jangan .co.id, tapi .go.id. Kalau teman-teman lupa ini, teman-teman nanti bisa langsung aja ketik di Google ataupun melakukan pencarian lah dimanapun itu. Ketika aja Kampus Merdeka, nanti otomatis paling atas itu udah muncul websitenya resmi Kampus Merdeka. Begitu. Nah, yang kedua teman-teman, diskusi nih sama dosen pembimbing. Mungkin aku nggak tahu ya sebutannya di UNIR itu apa. Dosen pembimbing kah Bu atau dosen wali? Bisa ke koordinator program studi, minta arahan juga ke dosen wali. Oke, ya itu. Bisa ke dosen wali. Berarti sebutannya dosen wali ya Bu ya? Iya. Oke. Dosen wali. Oke, boleh tuh dosen wali, boleh koordinator program studi ataupun siapapun itu yang berhubungan sama dosen. Boleh banget teman-teman. Diskusinya apa aja sih? Teman-teman nanti cerita aja di sana. Gitu. Pak, Bu, aku ke depannya tuh mau jadi pejabat DPR loh. Misalnya kayak gitu. Terus aku tuh sekarang tuh mau ngembangin skill-skillku komunikasi, ngembangin skill-skillku gimana caranya mimpin dan sebagainya. Teman-teman diskusi aja sama mereka gitu. Dan nantinya teman-teman juga diskusi lagi nih. Kayak, terus kalau kayak gitu, SKS yang bisa aku ambil apa ya gitu, dan berapa jumlahnya, karena teman-teman di sini tuh berhak mendapatkan konversi hingga 12 SKS kayak gitu. Jadi teman-teman nanti bisa cerita aja, aku kedepannya mau jadi apa, terus sekarang yang aku mau pelajari apa, skill-skill yang aku mau kebagian lagi apa, makanya aku ikut MSIB, kemudian SKS-nya kira-kira bisa aku ambil apa nih, kayak gitu teman-teman. Nah, step yang 3, dokumen apa aja sih teman-teman yang diperluin? Nah ini, aku mungkin keluarin HP-nya, ataupun mungkin kalau dari laptop atau dari HP gitu boleh di screenshot kali ya. Aku mungkin kasih waktu sekitar 5 detik teman-teman buat teman-teman screenshot ini. Ini ada link penting teman-teman, link SR dan SPTJM ini. Nanti teman-teman harus ngisi ini dan nanti silahkan diisi, silahkan ditandatangani oleh orang-orang yang memang sudah ada di sana. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Thank you banget teman-teman atas perhatiannya. Atau aku yakin juga teman-teman di sini udah nge-screenshot juga ataupun teman-teman udah foto. Nah, CV. Teman-teman juga harus nyiapin CV nih teman-teman. Sebenarnya kalau aku ngasih CV itu bisa 1 jam sendiri, maksudnya bisa 1 sesi sendiri gitu. Tapi mungkin ini aku ringkas aja teman-teman ya, ringkas, sangat-sangat ringkas gitu. Yang harus ada di CV itu apa? Personal data dan contact information.
personal datanya itu nggak perlu sampai kayak alamatnya di mana, tempat tanggal lahirnya di mana, nggak perlu. Kalaupun teman-teman mau masukin domisili itu cuma tulis aja Jakarta, Bandung, Surabaya, gitu-gitu aja. Contact information, teman-teman itu harus nyertain di sana kontak, nomor telepon ataupun email yang bisa dihubungin. Jangan ini kontak information ini jangan sampai lupa teman-teman. Nanti teman-teman udah oke, dirasa oke, tapi nanti kalian nggak bisa dihubungi. Nah, gimana caranya kan? Teman-teman malah melewatkan satu kesempatan yang bagus gitu. Contact information, email teman-teman, emailnya tuh pakai email resmi. Jangan email aku cinta kamu @gmail.com gitu, atau mungkin email-email yang alay-alay gitu ya. Email yang I love you full sayang @gmail.com. Jangan teman-teman. Pakai email resmi aja, kayak mungkin bisa pakai namanya teman-teman gitu aja. Educational background itu juga penting teman-teman. Tapi teman-teman nggak perlu masukin educational background itu dari SD, nggak perlu. Teman-teman bisa cantumin aja universitas teman-teman sekarang kuliahnya di mana, atau maksimal banget SMA. Teman-teman masukin maksimal SMA universitas dan itu dimasukin dari yang terbaru ke yang terlama. Misalkan, berarti kalau teman-teman S1 ataupun D3 sekarang ataupun vokasi ya, itu teman-teman masukin universitasnya di atas, ataupun kalau teman-teman mau masukin sarjana SMA-nya di bawahnya. Gitu. Teman-teman juga harus nerapin, masukin teman-teman pengalaman kerjanya teman-teman gimana, organisasinya teman-teman yang pernah teman-teman ikuti apa, dan skill yang diputin itu apa. Yang aku mau highlight teman-teman tuh jangan masukin skill yang diputin itu biasanya kan ada bar ya kayak 50% gitu atau 60%. Atau mungkin kalau enggak yang bulet-bulet tuh misalnya dari 5 bulet itu ada 3 buletan gitu, skillnya apa gitu. Itu jangan teman-teman, tapi teman-teman lebih baik kasih aja kayak advance, medium, advance tuh apa ya bahasa Indonesia? Teman-teman, apakah teman-teman pemula ataupun teman-teman sudah ahli gitu lah. Teman-teman sudah ahli, pemula ataupun ya teman-teman masih middle lah gitu, masih belajar gitu. Dan yang terpenting teman-teman, CV itu harus simpel, sesimpel mungkin, nggak masalah. Dan yang pasti CV itu harus bisa dibaca. Bisa dibaca tinggi itu dalam arti apa? Fontnya tuh pakai font yang normal-normal aja. Times New Roman, Arial, itu masih bisa dibaca. Jangan sampai fontnya tuh kayak Jokerman, font-font alay-alay gitu ya. Itu jangan teman-teman, karena itu nggak bisa dibaca. Kedua, kirim CV dalam bentuk PDF teman-teman. Jangan Word. Kenapa PDF? Karena nanti biar aku kalau ngebuka dimanapun formatnya masih sama gitu loh. Kalau Docs ataupun Word itu kan bisa beda-beda ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Selanjutnya, step yang keempat. Teman-teman silakan milih program MSIB terbaik. Nah, teman-teman, gimana sih caranya? Aku kasih 4 tips. Pertama, teman-teman harus paham nih, teman-teman tuh sukanya di mana sih? Gitu. Yang kedua, besok itu teman-teman mau jadi apa? Gitu ya. Yang ketiga, teman-teman itu sekarang tuh belum punya skill apa sih? Dan yang keempat, mata kuliah belum diambil gitu. Dari 1 sampai 3 itu teman-teman bisa bayangin aja gitu. Let's say teman-teman. Oke, aku passionku tuh di komunikasi gitu. Aku suka banget komunikasi. Atau oke, kebalik deh. Aku suka banget sama namanya coding, sama namanya buat kode gitu ya, buat program. Tapi ke depannya aku mau jadi product manager ataupun project manager yang mana Halo Kak Samuel, ada kendala ya? connect. Di sinyal ya? Oke, masuk ya. Maaf ya teman-teman, sih masalah sinyal. Masuk, nggak apa-apa Kak. Oke. Bentar aku langsung share dulu.
Nah, oke, aku lanjutin ya. Mungkin tadi aku terputus sampai sini ya. Berarti aku cari program MSIB itu yang lebih banyak ngembangin skillnya komunikasi gitu. Dan yang terakhir aku tinggal lihat nih SKS ku yang belum diambil atau mata kuliah yang belum diambil itu yang mana aja sih. Nah, terakhir teman-teman, interview ini juga penting. Ini kalau aku jelasin di satu sesi juga, biasanya aku jelasin ini di dalam satu sesi. Gitu. Tapi yang terpenting adalah aku bisa rangkum tuh dalam 4 step ini ya. Setting ruangan. Pertama, teman-teman ruangannya itu harus background-nya itu jangan ada gantungan baju di sana, handuk di sana, ataupun pakai ataupun ya barang-barang yang nggak dibutuhin lah ngegantung di belakang itu. Kalau memang terpaksa ada gantungan, teman-teman bisa pakai virtual background. Virtual background-nya yang natural juga teman-teman ya. Misalkan, nih aku kasih contoh nih, mumpung lagi di Zoom. Virtual background yang natural tuh ya bawaannya Zoom-nya biasanya. Oh, aku nggak ada virtual background-nya yang bawahnya dari Zoom-nya. Tapi teman-teman, kalau misalnya nih, kalau nggak teman-teman diblurin gini aja. Atau kalau mungkin yang natural itu yang bisa polosan aja, teman-teman bisa mungkin buat kok di mana gitu. Kayak gini. Nah, ini kan kayak masih oke lah natural gitu ya. Jangan sampai teman-teman, virtual background-nya teman-teman tuh kayak gini nih. Nah, jangan sampai kayak gini. Atau kayak gini. Atau mungkin malah teman-teman lagi mau ketemu sama SpongeBob. Jadi virtual background-nya jangan kayak gini. Jadi teman-teman yang natural aja. Atau kalau komputernya bisa untuk background-nya di-blur aja, nggak masalah, it's okay. Kedua, konten. Nanti aku jelasin di selanjutnya konten itu artinya apa. Konten itu dalam arti bahwa teman-teman tuh harus kalau job itu oke gitu loh. Teman-teman tuh ada tekniknya tersendiri, ada step-stepnya tersendiri kalau teman-teman mau nge-job tuh kayak gimana sih. Penampilan. Yang cowok sisiran, yang cewek rambutnya mungkin bisa dikuncir ataupun lebih dandan gitulah. Pakai kemeja teman-teman jangan lupa kalau teman-teman online yang penting atasannya, bawahnya bebas. Teman-teman mau pakai celana pendek, celana panjang, teman-teman nggak mau pakai celana, boleh silahkan, nggak masalah. Yang penting atasnya teman-teman harus kemeja, agak dirapiin dikit, cuci muka dulu, biar seger gitu ya, biar ganteng, biar cantik gitu. Dan kenapa sih perlu kayak penampilannya tuh kayak tadi aku bilang dandan, sisiran, kemudian cuci muka, karena itu tuh nunjukin teman-teman bahwa teman-teman tuh niat untuk di sana. Teman-teman tuh satu step di depan teman-teman lainnya. Kayak gitu. Dan terakhir teman-teman kalau wawancara tuh harus pasti main ya. Jangan bisa kayak pasti bisa teman-teman. Nah, tekniknya atau tadi aku beberapa konten. Contohnya ini. Ini salah satu teknik yang mana sebenarnya tekniknya ada banyak, tapi ini tuh yang paling umum dipakai dan yang paling gampang untuk dipakai gitu. Kalau teman-teman lagi galau gitu keluar rumah gitu, lihat di atas atau ke genteng gitu kan, lihat bintang di langit itu kan sambil nangis sambil gitaran gitu atau sambil apapun itu, ingat itu teman-teman, bintang star gitu ya. Situation, task, action, result. Situasi teman-teman bisa ngedeskripsi ini terlebih dahulu, situasinya teman-teman tuh kayak gimana, tasknya tuh tanggung jawabnya teman-teman tuh apa, actionnya apa sih yang teman-teman lakuin, resultnya teman-teman tuh hasil dari kerjanya itu apa. Aku kasih contoh, ini yang selalu ditanyakan oleh para interviewer ketika awal interview. Coba perkenalkan diri kamu, gitu. Coba di sini, ada yang udah pernah interview belum? Aku coba mau tanya deh, ada yang udah pernah interview belum di sini? Ada yang udah pernah interview? Ada yang udah pernah interview? Present boleh? Atau komen di chat? Oke, udah. Oke, Faridatu. Oke, atau ini deh. Regina. Regita Ayu. Bisa on mic benar nggak? Iya, Kak. Nah, bener nggak kalau dulu waktu kamu wawancara itu pertama kali ditanya itu, coba perkenalkan diri kamu? Kalau itu benar, apalagi kalau perusahaannya
lebih dari luar negeri ya kan, pasti pertanyaannya malah disuruh mendeskripsikan dirinya pakai bahasa Inggris. Oke. Terus di akhir wawancara tuh biasanya ada gini nggak sih kayak oke, dari aku cukup, kalau dari kamu ada pertanyaan nggak gitu? Iya Kak, itu benar banget. Bener banget kan. Nah, itu teman-teman nggak cuman sebetulnya kita nggak cuman aku aja teman-teman yang bilang dua hal itu pasti selalu ditanyakan. Perkenalkan diri kamu, dan yang terakhir adalah apakah kamu ada pertanyaan. Aku jadi yang terakhir itu yang gampang. Apakah kamu ada pertanyaan? Tanyalah teman-teman. Itu nilai plusnya kalian. Dan tanyanya apa? Tanyanya itu jangan yang ada jawabannya di internet. Kayak CEO-nya siapa, kantornya di mana, dan sebagainya. Itu mah bisa dijawab sama internet. Tanyakan yang nggak bisa dijawab. Misalnya kayak, nanti kultur kerjanya kayak gimana? Nanti aku bisa kerja, nanti aku harus full ke kantor atau apa nanti boleh hybrid gitu. Itu kan nggak bisa dijawab di internet ya. Begitu. Kembali lagi teman-teman, pertanyaan pertama, perkenalkan diri kamu. Aku kasih contoh. Perkenalkan, nama saya Samuel Juan. Saat ini saya sedang berada mahasiswa semester 7 Universitas Kristen Maranatha Bandung. Situation. Pada semester 5 lalu, saya merupakan anggota dari Senat Mahasiswa fakultas saya. Situasi juga nih. Pada Senat tersebut, saya bertugas untuk menjadi divisi non-akademik. Itu pas ya. Dan salah satu tugas saya ialah saya mengepalai acara poros seni di fakultas. Pas tuh di sana. Kemudian saya di sana berkoordinasi dengan cukup baik dengan berbagai macam stakeholder, berbagai macam bagian-bagian lain juga. Akan tetapi terdapat satu kendala di mana tim multimedia saya selalu terlambat dalam mengumpulkan dokumentasi. Saya sebagai ketua mengingatkan mereka agar setelah sesi foto harap segera untuk dimasukkan ke Google Drive agar bisa dinikmati oleh mahasiswa lain. Nah, itu action teman-teman. Actionnya gitu ya. Resultnya adalah seluruh peserta dari poros seni bisa langsung menikmati foto-foto mereka dan menyebarkannya ke sosial media mereka. Sehingga poros seni di fakultas dapat dinikmati juga oleh mahasiswa lain di luar fakultas maupun di luar kampus. Nah, itu result ya teman-teman ya. Situation. Aku dulu anggota Senat, aku sebagai apa, aku megang apa, action, kerjaanku ngapain aja sih di sana, ada kendala, apakah ada kendala, kalau ada kendala, kenapa kendalanya, kalau nggak ada kendala itu, kamu ceritakan aja di sana, kamu kira-kira nggak ada kendalanya itu karena apa, apakah koordinasi kamu bagus, dan lain sebagainya, resultnya apa, hasilnya dari pekerjaan kamu itu apa. Gitu teman-teman ya. Itu yang harus diingat tuh. Nah, teman-teman, ada pesan sponsor juga nih. Jadi di sini teman-teman, Kampus Merdeka ini juga ada salah satu program ya, bukan program juga ya, kayak semacam layanan aduan gini lah ya. Kan kita semua di sini beberapa hari belakangan kan terdapat beberapa kasus ya teman-teman yang mengenai pelecehan seksual di kampus, pelecehan seksual di magang ataupun dimanapun itu. Dan teman-teman jangan takut buat melapor teman-teman. Di sini pun juga sudah ada diwadahi juga oleh Kemendikbudristek gitu. Teman-teman bisa aja langsung search kalau di internet gitu ya, search aja Merdeka Kekerasan gitu. Di sana pasti nanti otomatis di atas itu pasti yang muncul ada halaman ini. Nanti teman-teman bisa klik dulu nih, tapi lapor ini baru muncul halaman ini. Teman-teman merasa dilecehkan kah, atau teman-teman melihat ada pelecehan seksual di mana? Kalau di lingkungan publik ataupun umum, teman-teman bisa ke sini. Gitu. Tapi kalau teman-teman di dalamnya program Kampus Merdeka, ya walaupun kita semua nggak menginginkan hal itu terjadi teman-teman ya, jangan sampai terjadi, tapi amit-amit nih. Jadi ini kita pun juga sudah mengantisipasi ini ya. Teman-teman kalaupun nanti di dalam programnya Kampus Merdeka itu mengalami ataupun teman-teman melihat adanya kekerasan seksual, teman-teman bisa lapor di sini.
gitu. Yang ini teman-teman. Caranya gampang kok, nanti teman-teman tinggal masuk aja, tinggal klik aja, nanti teman-teman diminta buat isi data diri dan lain sebagainya. Terus juga nanti diminta jelasin kronologinya. Kalau teman-teman ada foto, video, boleh disertakan juga. Begitu. Nah, teman-teman, sekian aja dari aku, teman-teman. Terima kasih. Teman-teman kalau mau tanya-tanya lebih lanjut boleh. Di sini juga sudah ada websitenya, ada pusat informasi.kampusmerdeka.go.id. Kalau teman-teman mau tanya di pusat bantuan boleh. Pusat bantuan tuh ada di halamannya Kampus Merdeka. Teman-teman bisa tanya di sana. Ataupun kalau teman-teman mau ikut sosial media kita, segala kayak informasi pendaftaran atau apapun itu, teman-teman bisa follow segala macam sosial media kita, teman-teman. Cukup MSIB Kampus Merdeka aja. Gitu. Oke, thank you teman-teman. Sekian dari aku. Terima kasih. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing terkait magang dan studi independen bersertifikat based on pengalaman saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Devira. Saya merupakan mahasiswa FKM Universitas Airlangga angkatan 2018 dan baru saja lulus di tahun 2022 ini. Saya merupakan alumni studi independen Microsoft Indonesia angkatan 1 dan juga alumni magang bersertifikat PT Barata Indonesia angkatan 2. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin membahas sedikit terkait magang bersertifikat. Apa sih magang bersertifikat itu? Nah, magang bersertifikat ini merupakan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu memiliki banyak kegiatan. Ada kampus mengajar, ada ISMA, ada gerilya, ada magang bersertifikat, ada studi independen. Pokoknya banyak lah. Mungkin teman-teman bisa explore di website atau aplikasinya MBKM. Nah, tujuan magang ini tuh untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan dirinya sehingga dapat mengembangkan hard skill dan soft skill-nya yang akan berguna di dunia kerja nanti, seperti itu. Nah, selanjutnya ada studi independen. Nah, studi independen ini juga merupakan bagian dari MBKM, magang bersama Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tujuannya ini untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan dirinya. Program ini membuat mahasiswa ingin menguasai kompetensi spesifik dan praktis yang dicari oleh dunia usaha dan juga dunia industri. Nah, ngapain aja sih magang dan studi independen ini? Jadi ini poin-poin based on pengalaman saya selama studi independen dan juga magang. Kalau di studi independen ini kita belajar, kita itu seperti kuliah ya kalau menurut saya. Kita mendapat silabusnya, kita mendapat tiap harinya itu kita belajar apa saja. Jadi nanti itu ketika kita udah keterima, kita nanti akan dikasih silabus, jadwalnya, kayak kalau istilahnya tuh kalau kita kuliah tuh kontrak kuliah gitu loh. Hari TM1 belajar apa. Nah, itu sama kita nanti juga akan mendapatkan seperti itu, seperti belajar. Nah, kalau magang ini kita benar-benar bekerja, kita merasakan. Kalau saya dulu kan sebagai SI officer kan. Jadi saya benar-benar bekerja sebagai SI officer, saya melakukan safety talk, saya melakukan inspeksi. Pokoknya membuat saya tahu, oh SI officer itu di lapangan seperti ini. Jadi selama ini kalau kayak saya kuliah itu safety talk itu gini, inspeksi itu gini, tapi ketika magang itu saya langsung bekerja, real bekerjanya seperti itu. Kalau studi independen ini kursus singkat, kalau saya nyebut kursus singkat ya, kenapa? Karena saya kan dulu di Microsoft, saya sebulan itu belajar 2 materi, Microsoft Word sama Microsoft Excel. Nah, dalam waktu 2 bulan itu saya harus bisa memahami secara mendalam. Mungkin teman-teman, alah Microsoft Word gitu doang, alah Microsoft Excel gitu doang. Enggak teman-teman, kalau teman-teman belajar lebih dalam itu, apalagi Excel ya, Excel kan ada rumus-rumusnya, ada cara membuat tabelnya, kayak gitu-gitu. Kita belajar di situ. Kalau magang ini proyek mitra. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Samuel kan. Kalau kita itu nanti waktu magang itu ada namanya proyek mitra. Jadi kita itu mengerjakan proyek untuk mengembangkan perusahaan tersebut. Mungkin ada suatu masalah di perusahaan tersebut. Nah, kita itu ditugaskan untuk mengerjakan proyek tersebut untuk menyelesaikan masalah, untuk membuat inovasi baru seperti itu. Nah, studi independen ini waktu zaman saya itu daring ya teman-teman. Kenapa? Karena saat itu lagi pandemi, maksudnya pandeminya lagi naik. Dan kalau saya
bertanya teman-teman saya yang studi independen juga, mostly itu mereka juga daring. Tapi ya mungkin teman-teman bisa cek juga saat nanti mendaftar studi independen dia sistemnya gimana, entah itu daring, luring, atau hybrid. Itu mungkin teman-teman harus baca secara detail ya. Mungkin teman-teman pengennya yang daring, ya teman-teman cari mana studi independen yang daring seperti itu. Kalau magang ini mostly luring ya teman-teman. Kalau saya lihat kalau saya lihat pengalaman saya sama teman-teman. Kalau saya dulu full luring kebetulan. Nah, tapi juga nggak untuk kemungkinan hybrid. Ada juga mereka yang daring dan luring, ada yang luring, ada yang daring. Itu tergantung kebijakan perusahaannya nanti. Nah, teman-teman kalau pengen tahu perusahaannya nanti hybrid atau enggak, ya pokoknya teman-teman harus membaca. Biasanya dijelaskan ya. Kalau saya dulu tuh dijelaskan nanti magangnya full luring. Nanti biasanya tuh ada beberapa perusahaan yang menjelaskan seperti itu. Nah, kalau studi independen ini kita juga mendapatkan sertifikat keahlian secara free. Tapi itu based on pengalaman saya ya, karena saya kan di Microsoft gitu. Jadi saya itu mendapatkan kesempatan untuk memperoleh sertifikat keahlian Microsoft Word dan Microsoft Excel saat itu. Dan juga ada juga teman saya yang dia itu mendapatkan sertifikat keahlian Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, seperti itu. Kan itu juga bisa memperbagus CV kita ya. Nanti kan kalau kita melamar kerja itu ada CV dan juga ada lampiran-lampirannya tuh sertifikat. Nah, itu bisa jadi nilai plus teman-teman buat di dunia karirnya nanti, seperti itu. Kalau magang ini mendapatkan fee. Nah, fee ini saya tanda kutip ya teman-teman. Fee-nya itu maksudnya bukan fee berupa uang aja. Macam-macam tergantung kebijakan perusahaannya. Fee ini bisa juga kita mendapat makan, kita mendapatkan uang transportasi selama magang, terus kita juga dapat penginapan. Ada juga perusahaan yang memberikan penginapan kayak mes gitu ada. Ini tergantung kebijakan perusahaannya seperti itu. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk studi independen dan magang ini sama-sama mendapatkan uang saku. Uang saku ini berdasarkan untuk nominalnya itu kita nggak tahu ya, itu berdasarkan keputusan. Soalnya sepengetahuan saya setiap tahun itu berbeda. Jadi teman-teman ikuti saja perkembangannya gimana terkait uang sakunya. Nah, kalau magang sendiri ini dia berpeluang untuk bekerja di perusahaan tersebut. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti keterima magang ya totalitas semaksimal mungkin menunjukkan bahwa teman-teman itu bisa, teman-teman itu cocok di sini, teman-teman itu pantas gitu loh untuk bekerja di sana. Itu teman-teman mumpung kesempatan kan kesempatan kayak gini itu nggak datang 2 kali nih. Jadi teman-teman maksimalin selama magang untuk bekerja semaksimal mungkin seperti itu. Nah, ini penting teman-teman, dokumen apa aja yang perlu disiapkan. Ada CV, transkrip nilai, surat rekomendasi, surat pernyataan, foto atau scan KTP, dokumen pendukung. Kenapa aku memunculkan ini teman-teman di dalam PPT-ku? Karena based on pengalamanku dulu itu mengurus dokumen ini tuh nggak sebentar teman-teman, cukup lama. Maksudnya mungkin bisa 2 hari, bisa 3 hari. Ya karena kan CV kan kita harus memperbaiki dulu kan, CV kita itu harus yang menarik di mata HR kayak gitu. Terus transkrip nilai juga, kalau saya dulu itu harus meminta ke bagian kemahasiswaan fakultas. Itu ya nggak sehari jadi teman-teman, bisa besoknya, bisa besok lusa. Tuh, terus surat rekomendasi ini juga. Dan juga SPTJM kan seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Lina, ada alur-alurnya kan. Dan menurut saya tuh sehari nggak bakal cukup. Jadi teman-teman harus mempersiapkan jauh-jauh hari terkait dokumen-dokumen ini. Terlihat sepele ya teman-teman, halah cuma dokumen gitu. Tapi itu mendapatkannya tuh nggak sehari 2 hari teman-teman, cukup lama, bisa 3 hari lah paling cepat seperti itu. Lalu untuk yang poin terakhir ini membuat rekening BRI ini just announce aja sih teman-teman. Maksudnya itu nggak wajib ya. Maksudnya ketika kalian mendaftar itu pasti belum wajib. Tapi ketika teman-teman keterima di magang maupun di studi independen itu wajib membuat rekening BRI. Untuk domisili Aceh bisa BSI seperti itu. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, untuk dokumen ini harus disiapkan mulai sekarang. Apalagi kan bentar lagi kan udah mau ujian, terus habis itu libur. Nah, takutnya terkendala seperti itu. Nah, ini untuk alur seleksinya. Sebenarnya alur seleksinya ini nggak semuanya ada di kelima ini ya.
aku jelasin dulu deh. Yang pertama ada seleksi berkas. Nah, seleksi berkas ini dari dokumen-dokumen tadi, teman-teman, ada CV, transkrip nilai, berkas pendukung, sertifikat pendukung, SPTJM, kayak gitu-gitulah. Itu nanti diseleksi berkasnya, teman-teman. Lalu ada tes kebinekaan. Tes kebinekaan ini based on pengalaman aku dulu ya mengerjakan tes kebinekaan. Kebetulan aku dulu pernah mengerjakan tes kebinekaan, tapi untuk mendaftar kampus mengajar. Itu tes kebinekaan itu, kalau aku nggak salah ingat ya teman-teman, isinya itu tentang bagaimana kita melihat sosial budaya kita dengan tempat baru gitu, teman-teman. Maksudnya gimana kita toleransinya, gimana kita menjunjung tinggi bangsa, menjunjung ras, agama, seperti itu. Dan ini, tes kebinekaan ini juga banyak kok teman-teman, contoh-contohnya ada di internet. Mungkin teman-teman bisa mulai baca dikit-dikit nih, tes kebinekaan itu apa aja, harus belajar apa, tips mengerjakannya gimana, itu mungkin bisa teman-teman cari mulai sekarang ya. Terus yang ketiga ada tes tulis. Nah, tes tulis ini nggak semua perusahaan ada. Ini sekedar announce ya teman-teman. Jadi untuk studi independen dan magang ini, alur seleksinya itu nggak semuanya sama. Ada yang dia cuma seleksi berkas, ada yang dia sama tes tulis, ada yang dia seleksi berkas, tes tulis, interview ada. Jadi teman-teman harus sudah mulai mempersiapkan dari sekarang nih belajar psikotes kayak gitu. Nah, tes tulis ini ada psikotes sama tes values corporate. Ini beberapa contoh yang pernah aku alamin ya. Jadi ada tes psikotesnya, ada tes values corporate-nya. Lalu yang keempat ada interview. Interview ini juga macam-macam teman-teman. Ada interview HR, ada interview user. Ada juga yang interview, kita itu interview dua-duanya ada, interview salah satu juga ada. Terus penerimaan dan onboarding seperti itu. Nah, sekarang tips and triknya nih, based on pengalamanku lagi ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita harus mempersiapkan CV terbaik. CV terbaik ini teman-teman bisa mencari-cari info di YouTube, di internet, di Instagram DPKKA pun aku pernah lihat itu mereka juga mengadakan kayak seminar tentang tips CV seperti itu. Nah, teman-teman bisa ngikutin tuh CV yang baik itu gimana gitu loh. Kayak misalkan yang ATS, sekarang kan lagi hits gitu, CV ATS kayak gitu. Nah, itu teman-teman cari tahu tuh gimana sih CV ATS itu, seperti itu. Terus perbaiki LinkedIn. Kenapa kok aku menulis perbaiki LinkedIn? Karena terkadang itu recruiter itu juga melihat dari LinkedIn kita. Kan kita kan waktu ngirim CV kan biasanya ada data diri tuh. Ada juga nulis akun LinkedIn kita. Nah, biasanya tuh HR itu melihat LinkedIn kita, sosial media kita, apakah cocok dengan values perusahaan saya, cocok dengan perusahaan itu, kayak gitu. Mungkin teman-teman yang belum punya LinkedIn, mulai membuat LinkedIn, yang udah punya LinkedIn dipercantik gitu, seperti itu. Yang ketiga ada belajar interview. Nah, ini terlihat sepele teman-teman. Soalnya terkadang tuh masih ada beberapa orang yang ketika interview itu mereka nol, nggak mempersiapkan sama sekali. Jadi kayak, alah yaudahlah interview ya tinggal jawab doang gitu. Ada yang mikirnya gitu. Padahal interview itu di tahap terakhir kan teman-teman, seperti yang di alur seleksi yang slide sebelumnya kan cukup terakhir kan interview. Padahal interview itu penting. Jadi teman-teman itu bisa belajar interview di YouTube, biasanya tuh tips and trick menjawabnya. Jadi teman-teman itu ketika sebelum interview itu teman-teman bisa nulis nih pertanyaan yang biasanya muncul. Misalkan, coba jelaskan kepribadian kamu gitu. Coba jelaskan tentang diri kamu selama 3 menit gitu. Atau mungkin kelebihan dan kekurangan kamu apa. Nah, itu kan pertanyaan yang mostly keluar kan. Itu teman-teman persiapkan jawabannya yang benar-benar matang gitu. Jadi saat interview tuh nggak cuman nggak gitu. Jadi kalau teman-teman tuh harus benar-benar mempersiapkan interview gitu. Terus yang keempat ini ada pahami job desk. Ini nggak hanya job desk ya, maksudnya untuk studi independen pun pahami juga kegiatannya ngapain. Intinya sih seperti itu. Jadi teman-teman nggak cuma wah kayaknya menarik nih di Microsoft nih. Nanti dapat belajar Microsoft Word, nggak gitu. Jadi pahami dulu dia nanti kegiatannya apa, job desk-nya apa. Jadi ketika interview pun teman-teman jadi paham gitu loh, apa job desk nanti itu ketika magang itu apa, kayak gitu. Terus riset profil perusahaan, ini juga penting teman-teman, karena kadang itu kalau based on pengalamanku dulu tuh ditanyain, karena aku dulu pernah kan interview di Lazada, terus ditanya, kan aku ngelamar K3 tuh, terus ditanya,
Mbaknya tahu nggak sih K3 di Lazada itu ngapain? Kan biasanya kan kalau orang-orang kan lihatnya kan Lazada itu ya IT, ya marketing, terus ya ada K3, tahu nggak sih Mbak ngapain? Kan itu kan mungkin beberapa dari teman-teman juga bingung kan, ngapain K3 di Lazada gitu. Jadi dulu tuh aku harus riset dulu profil perusahaannya, riset job desk-nya nanti aku tuh ngapain. Jadi harus benar-benar matang gitu teman-teman ketika melakukan interview seperti itu. Lalu yang terakhir ini ada berdoa. Ini ya kayak sudah berdoa semoga hasilnya bagus, semoga keterima, seperti itu. Pokoknya usaha dan doa itu harus selalu beriringan. Jangan hanya usaha tapi tanpa doa, jangan hanya berdoa tapi tanpa usaha, seperti itu. Oke, teman-teman? Nah, ini reminder aja sih. Jadi, pengalaman aku juga, kalian harus rajin cek notifikasi email. Jadi, kenapa? Karena itu kadang perusahaan itu mengirimkan, misalkan nih, teman-teman udah daftar, terus si perusahaannya tuh mau ngadain psikotes, kan nggak mungkin kan mereka announce-nya di website. Jadi mereka itu pasti ngirim ke email teman-teman. Jadi teman-teman harus rajin cek notifikasi email. Bisa aja itu tentang tes psikotes, tentang tes corporate values, tentang interview. Nah, itu teman-teman harus rajin cek notifikasi email ketika sudah mendaftar. Karena supaya kita nggak ketinggalan gitu loh. Dan nggak hanya email, nggak hanya di inbox email ya teman-teman, di spam juga. Soalnya kadang ada beberapa email tuh yang nggak masuk di inbox tapi di spam. Jadi teman-teman harus rajin mengecek notifikasi email seperti itu. Jangan sampai terlewat, kan sayang banget tuh. Misalkan interviewnya besok, teman-teman baru bukanya lusa. Ya sayang banget kemarin aku nggak buka email. Harusnya aku buka email, pasti aku bisa ikut interviewnya. Kayak gitu. Jangan menyanyiakan kesempatan seperti itu. Yang kedua ada persiapkan kelengkapan dokumen. Ini sekali lagi teman-teman, kelengkapan dokumen itu sepertinya terlihat sepele ya teman-teman, tapi itu benar-benar gerbang utama teman-teman untuk mendaftar. Jadi ketika dokumen teman-teman belum lengkap, kan teman-teman nggak bisa daftar tuh. Nah, teman-teman harus mempersiapkan kelengkapan dokumen ini secara matang, secara lengkap, seperti itu. Lalu yang ketiga, daftar posisi sesuai bakat dan minat. Nah, ini juga penting nih. Soalnya tuh kadang ada anak yang dia itu, kayak temanku lah, dia itu daftar kayak, wah kayaknya marketing menarik nih, wah kayaknya IT menarik nih, padahal dia nggak punya basic IT gitu loh. Kalau misalkan emang nggak punya basic IT, ya mending ikut studi independen dulu, belajar dulu supaya paham, jadi dia punya nilai plus. Jadi ketika dia mendaftar magang, dia bisa dilirik nih untuk ke tahap selanjutnya, seperti itu. Lalu yang keempat ini, rajin buka aplikasi atau website MBKM. Nah, ini juga penting ya. At least teman-teman buka sehari sekali lah, minimal sehari sekali. Soalnya kan kemarin aku lihat itu, seperti tadi kan juga ada pertanyaan kan, kalau misalkan masih kosong kan, maksudnya lowongannya masih kosong. Jadi teman-teman itu harus rajin membuka aplikasi atau website MBKM ini sehari sekali nih minimal. Jadi supaya nggak ketinggalan gitu loh. Ya seperti tadi dibilang sama Mas Samuel juga kan, apa namanya, ada perusahaan itu dia sehari buka langsung ditutup pendaftarannya. Memang betul itu teman-teman, ada yang kayak gitu. Jadi mungkin kita masih bisa upload ya, maksudnya masih bisa daftar. Tapi dari perusahaan udah nggak mau nyeleksi, udah terlalu banyak aku nyeleksinya, yang selanjutnya nggak aku seleksi. Ada juga yang kayak gitu. Itu fakta ya teman-teman. Jadi teman-teman daftarnya jangan mepet-mepet tanggal 20 Januari. Mulai sekarang harus rajin buka aplikasi atau websitenya at least sehari sekali. Jadi supaya nggak ketinggalan gitu loh teman-teman untuk mendaftar seperti itu. Kan sayang banget kan MBKM ini tuh cuman setahun cuma 2 kali, pesaingnya banyak. Nah, itu jangan disia-siakan gitu, oke? Terus yang terakhir ini, pantau terus info perkembangan program MSIB di Instagram @dpkkauner dan juga @magangmerdeka. Jadi terkadang itu perkembangan program MSIB ini kan macam-macam kan ya teman, misalnya dinamis lah, kadang ada info apa itu teman-teman harus rajin pantau tuh, nggak cuma nunggu kok belum ada notif ya, kok belum ada ini ya, jangan gitu. Teman-teman juga harus ikuti perkembangan infonya supaya misalkan ada perubahan nih teman-teman nggak ketinggalan, jadi nggak terlewat gitu loh tentang info-info perkembangan terbarunya seperti itu. Terus ya udah. Cukup sekian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan based on pengalamanku sebelum-sebelumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.